Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Intan Rozana, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Fungsi Nonlinear dan Penerapannya dalam Matematika Ekonomi. Topik ini kami pilih karena fungsi nonlinear memiliki peran penting dalam menjelaskan berbagai fenomena ekonomi yang bersifat dinamis dan kompleks, seperti biaya produksi, keuntungan perusahaan, serta permintaan konsumen. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan pengertian fungsi nonlinear, jenis-jenisnya, karakteristiknya, serta penerapannya dalam matematika ekonomi beserta contoh perhitungannya. Kami harap materi ini kami sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya fungsi nonlinear dalam proses analisis dan pengambilan keputusan ekonomi. Next. I- Anggota tim terdiri dari Asila Fatia Nabilah, Diva Putri Aulia Trianto, Vita Hana Khairina, Muhammad Rafid Trabani, Salwa Fitria, dan Selvi Surya Alatif. Next. Latar belakang fungsi nonlinear merupakan salah satu konsep penting dalam matematika ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel ekonomi yang tidak bersifat konstan berbeda dengan fungsi linear yang menghasilkan perubahan tetap. Fungsi nonlinear menggambarkan perubahan yang meningkat atau menurun secara tidak proporsional sehingga lebih sesuai dalam mempresentasikan kondisi ekonomi nyata. Penulis paper ini bertujuan untuk memahami pengertian fungsi nonlinear, jenis-jenis fungsi nonlinear, serta penerapannya dalam matematika ekonomi. Pengertian fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear adalah fungsi matematika yang hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya tidak menghasilkan garis lurus pada grafik. Perubahan nilai pada fungsi nonlinear tidak memiliki tingkat perubahan yang tetap sehingga yang menghasilkan berbentuk kurva. Cara pengerjaannya, yang pertama, tentukan beberapa nilai X, misalnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Yang kedua, masukkan setiap nilai X ke dalam persamaan. Yang ketiga, hitung nilai Y yang diperoleh buat yang keempat, buat tabel pasangan titik X dan Y. Yang kelima, plot titik-titik tersebut pada grafik. Yang keenam, hubungkan titik-titik hingga membentuk kurva parabola. Grafik berbentuk kurva karena terdapat X pangkat 2 sehingga perubahan nilai X tidak tetap. Lanjut. Jenis-jenis fungsi nonlinear. Fungsi kuadrat merupakan fungsi berpangkat 2 yang memiliki berbentuk bentuk umum seperti di gambar. Fungsi kuadrat banyak digunakan dalam analisis biaya, produksi, dan keuntungan perusahaan. Cara pengerjaannya, yang pertama, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan. Yang kedua, pilih beberapa nilai X. Yang ketiga, hitung nilai F fx untuk setiap x. Yang keempat, masukkan hasil ke tabel. Yang kelima, gambarkan titik-titik pada koordinat Kartesius. Yang keenam, hubungkan titik-titik menjadi parabola. Jika nilai A positif, parabola membuka ke atas. Jika A negatif, parabola membuka ke bawah. Bentuk parabola menunjukkan hubungan nonlinear. Next.
Sel- Selanjutnya, fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang variabel bebasnya berada pada pangkat. Fungsi ini biasanya digunakan dalam analisis pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Cara pengerjaannya, yang pertama, tentukan nilai basis A, misal A sama dengan 2. Selanjutnya, pilih beberapa nilai X. Setelah itu, hitung nilai 2x untuk setiap X. Selanjutnya, buat tabel hasil perhitungan. Yang keempat, buat titik pada grafik. Yang terakhir, hubungkan titik hingga membentuk kurva naik. Kurva naik semakin tajam karena setiap kenaikan X menyebabkan nilai Y bertambah lebih cepat. Fungsi ini menggambarkan pertumbuhan investasi atau ekonomi. Next. Fungsi logaritma. Fungsi logaritma merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial. Fungsi logaritma digunakan dalam analisis elastisitas dan perubahan ekonomi. Cara pengerjaannya, yang pertama, pilih nilai X yang lebih dari 0. Selanjutnya, hitung nilai logaritma untuk setiap X. Susun hasil dalam tabel. Buat plot titik pada bidang kartesius. Yang terakhir, hubungkan titik hingga membentuk kurva logaritma. Grafik terus naik tetapi semakin landai, artinya meskipun X bertambah besar, kenaikannya semakin kecil. Fungsi ini sering digunakan dalam analisis elastisitas. Selanjutnya, karakteristik fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear memiliki beberapa karakteristik, yaitu grafik membentuk kurva, yang kedua, perubahan nilai variabel tidak konstan, yang ketiga, memiliki nilai maksimum atau minimum pada fungsi tertentu, yang keempat, digunakan dalam analisis ekonomi karena mampu menggambarkan kondisi yang lebih realistis. Next. Metode penelitian. Metode penelitian kami berdasarkan deskriptif, kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data yaitu buku, jurnal, laporan resmi BPS, dan sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan fungsi nonlinier dan matematika ekonomi. Teknik pengumpulan data yaitu membaca, mempelajari, dan memahami teori-teori yang relevan. Teknik analisis data yaitu dengan penerapan fungsi nonlinier dalam bidang ekonomi sehingga menghasilkan pembahasan yang sistematis dan relevan. Hasil dan pembahasan, fungsi nonlinier digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel ekonomi yang mengalami perubahan tidak tetap. Penggunaan fungsi nonlinier memberikan hasil analisis yang lebih realistis dibanding fungsi linier. Untuk contohnya, fungsi biaya produksi digunakan untuk mengetahui total biaya produksi suatu perusahaan. Salah satu contoh fungsi non-linear adalah total cost sama dengan 2Q pangkat 2 ditambah 5Q ditambah 100. Untuk contohnya, jika perusahaan memproduksi 10 unit barang, maka total biaya yang diperoleh adalah 2 dikali 10 pangkat 2 tambah 5 dalam kurung 10 ditambah 100. Maka totalnya jadi 350. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, total biaya produksi sebesar 350 satuan biaya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan biaya produksi menyebabkan biaya meningkatnya secara nonlinear. Selanjutnya itu mengenai fungsi keuntungan. Keuntungan perusahaan diperoleh dari selisih antara total penerimaan atau total revenue dan total biaya atau total cost. Secara matematis ditulis P dari Q sama dengan total revenue dari Q dikurang total cost dari Q. Pada contoh ini, perusahaan menjual produknya dengan harga Rp 70 per unit sehingga fungsi penerimaan totalnya adalah TR dari Q sama dengan 70 Q. Sedangkan fungsi biaya totalnya adalah TC dari Q sama dengan 2Q kuadrat ditambah 5Q ditambah 100. Maka fungsi keuntungan perusahaan menjadi P dari Q sama dengan negatif 2
Q kuadrat ditambah 65 Q dikurang 100. Jika perusahaan memproduksi sebanyak 10 unit barang, maka keuntungan yang diperoleh adalah P10 sama dengan negatif 2 dikali 10 kuadrat ditambah 65 dikali 10 dikurangi 100. Sehingga diperoleh P10 sama dengan 350. Artinya perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 350 satuan keuntungan pada produksi 10 unit barang karena fungsi keuntungan berbentuk kuadrat dan memiliki koefisien negatif pada Q kuadrat, maka fungsi ini memiliki titik maksimum. Untuk mencari keuntungan maksimum digunakan turunan pertama. Pi aksen dari Q sama dengan negatif 4 Q ditambah 65 sama dengan 0. Sehingga diperoleh Q bintang sama dengan 65 per 4, yaitu 16,25 unit. Keuntungan maksimum yang diperoleh adalah Pi 16,25 sama dengan 428,125. Artinya, keuntungan maksimum dicapai pada saat perusahaan memproduksi sekitar 16,25 unit barang dengan keuntungan sebesar 428,125 satuan keuntungan. Next. Selanjutnya itu fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang permintaan konsumen. Contoh fungsi permintaan nonlinear adalah QD sama dengan 100 dikurang 2P kuadrat, di mana QD adalah jumlah permintaan, P adalah harga barang. Jika harga barang sebesar 5, maka jumlah permintaan yang diperoleh adalah P sama dengan 100 dikurangi 2 kali 5 kuadrat. Sehingga diperoleh QD sama dengan 50. Artinya pada harga sebesar 5, jumlah permintaan konsumen adalah 50 unit barang. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan harga memberikan pengaruh yang tidak konstan terhadap jumlah permintaan barang, sehingga hubungan tersebut lebih tepat dijelaskan menggunakan fungsi nonlinear. Next. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Salah satu contoh fungsi penawaran non-linear adalah QS sama dengan 23 ditambah 3P kuadrat, di mana QS adalah jumlah penawaran, P adalah harga barang. Jika harga barang sebesar 4, maka jumlah penawaran yang diperoleh adalah QS sama dengan 20 ditambah 3 kali 4 kuadrat, sehingga diperoleh QS sama dengan 68. Artinya pada harga sebesar 4, produsen menawarkan sebanyak 68 unit barang. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan harga memberikan pengaruh yang tidak konstan terhadap jumlah barang yang ditawarkan, sehingga hubungan tersebut lebih tepat dijelaskan menggunakan fungsi nonlinear. Contoh kasus nyata, harga beras premium di penggilangan dana BPS 2025, kenaikan 1,93%, harga Juni 13.268 per kilo. Harga Juli 13.524 per kilo. Analisis menggunakan fungsi nonlinear pada sisi permintaan dan penawaran untuk menentukan titik keseimbangan pasar. Sumber BPS 2025. Next. Contoh kasus nyata model fungsi. Model permintaan nonlinear atau kuadrat. QD sama dengan 600 dikurang 2P pangkat 2. Fungsi penawaran nonlinear kuadrat. QS min 200 ditambah 3P pangkat 2. Hasil keseimbangan pasar atau market equilibrium 600 dikurang 2P pangkat 2 sama dengan minus 200 ditambah 3P pangkat 2. 800 sama dengan 5P pangkat 2. P2 sama dengan 160. P 160 kuadrat. 12,65 harga keseimbangan 12.650 per kilo. Q sama dengan 600 dikurang 2, 160 sama dengan 280.000 ton. Next. Contoh kasus nyata, investasi terhadap
Harga aktual BPS bulan Juni 2025 harganya 13.265, QD-nya 247,92, QS-nya 328,12. Kondisi surplusnya 80,12. Bulan Juli harganya 13.524, QD-nya 234,20, QS-nya 348,70, kondisi surplusnya 114,50. Harga aktual BPS berada di atas harga keseimbangan hingga terjadi surplus kelebihan penawaran. Next. Analisis grafik titik keseimbangan pasar berada pada P dengan 12.650 kilogram dan I dengan 180.000 ton. Harga aktual PPS 13.268 kilogram dan 13.524 kilogram berada di atas harga keseimbangan. Kondisi tersebut menunjukkan surplus kelebihan penawaran. Model non-linear menggambarkan perubahan permintaan dan penawaran yang tidak bersifat proporsional. Analisis fungsi non-linear sangat penting dalam matematika ekonomi karena mampu menggambarkan kondisi ekonomi yang dinamis dan kompleks. Banyak fenomena ekonomi mengalami perubahan yang tidak proporsional sehingga analisis non-linear lebih relevan dibanding analisis linear. Fungsi ini digunakan untuk menganalisis biaya, keuntungan, produksi, dan permintaan secara lebih realistis. Dalam dunia usaha, fungsi non-linear membantu perusahaan memperkirakan biaya produksi, menentukan keuntungan maksimum, serta menganalisis berikut perilaku pasar. Selain itu, fungsi non linear mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif berdasarkan analisis matematis sehingga berperan penting dalam kegiatan ekonomi modern. Selanjutnya, kesimpulan, fungsi nonlinear adalah fungsi yang menghasilkan grafik berbentuk kurva karena hubungan antar variabel tidak membentuk garis lurus. Jenis fungsi nonlinear meliputi fungsi kuadrat, eksponensial, dan logaritma. Dalam matematika ekonomi, fungsi nonlinear digunakan untuk analisis biaya produksi, keuntungan, dan permintaan. Penggunaan fungsi non-linear memberikan hasil analisis yang lebih realistis karena mampu menggambarkan perubahan ekonomi yang tidak bersifat konstan. Oleh karena itu, pemahaman fungsi non-linear sangat penting untuk membantu analisis dan pengambilan keputusan ekonomi secara lebih efektif dan akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.